Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Regita Aryani dengan nomor NIM 328021000132 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan sistem penyiaran digital di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan sistem penyiaran digital di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang apa sih penyiaran digital itu. Menurut bincangmedia.wordpress.com, penyiaran digital adalah sistem penyiaran yang menggunakan sinyal digital daripada sinyal analog. Perkembangan sistem penyiaran digital termasuk perkembangan yang sangat pesat dibandingkan sistem lainnya. Perlu kita akui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum sepenuhnya menggunakan sistem penyiaran digital. Negara-negara lain telah lebih dulu berpaling menggunakan sistem penyiaran digital. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, digitalisasi penyiaran di Indonesia akan dilakukan pada November 2022. Langkah ini adalah langkah yang besar dalam membuat penyiaran televisi di Indonesia semakin baik. Setelah November 2022, televisi analog sudah tidak digunakan lagi. Sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dengan beberapa keunggulan. Berikut adalah keunggulan dari sistem penyiaran digital yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Keunggulan sistem penyiaran digital yang pertama yaitu penyiaran digital menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam. Sistem penyiaran digital menggunakan sinyal khusus yang tidak dapat terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk dan sebagainya. Antena analog yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia cenderung tidak stabil dan sering terganggu oleh faktor cuaca dan sebagainya, yang membuat para penonton merasa tidak nyaman saat menonton televisi. Untuk keunggulan yang kedua adalah kemampuan penyiaran dalam HDTV. HDTV atau biasa disebut High Definition Television adalah kualitas penyiaran yang sangat baik dan tajam. Sistem penyiaran digital mampu menghasilkan tayangan HD dengan 1080 megapiksel. Dengan HDTV, gambar yang dihasilkan akan lebih berwarna dan lebih nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Untuk keunggulan yang ketiga atau yang terakhir dari sistem penyiaran digital adalah kemampuan multi-channel. Multi-channel adalah paket pilihan channel yang bisa dinikmati oleh para pengguna televisi digital. Biasanya channel seperti ini datang berupa paket channel dengan kriteria yang sama. Sebagai contoh, jika seseorang hanya ingin membeli paket multi-channel untuk menonton pertandingan olahraga, maka channel yang didapatkan hanya channel-channel yang menyiarkan acara olahraga. Dengan beralih ke sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dan akan memajukan teknologi penyiaran di Indonesia. Dalam hal ini, infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog, seperti efisiensi penggunaan channel, frekuensi sehingga dapat menggunakan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara lebih bagus, penambahan jenis ragam layanan. Namun, di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktek digitalisasi penyiaran. Untuk kelemahan yang pertama yaitu kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog.
Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulclass harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulclass harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara. Sehingga pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus melakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian, perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off pada tahun 2018, dikhawatirkan setelah analog switch off dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi. Akibatnya, komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kelemahan yang kedua yaitu secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa clive effect and blank spot. Dalam proses siaran digital, clive effect and blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah, atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Untuk yang ketiga, yaitu bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 10 April tahun 2012, kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pasca migrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multiplexing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATV GSI, mengatakan televisi lokal dan jaringan akan menanggung kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATV GSI kini memiliki anggota 143 stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. Kalau diibaratkan, kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah sekarang justru kami malah diminta untuk meninggalkan hunian dan kembali ke kos, ujar Bambang pada Harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 April tahun 2012. Untuk yang keempat atau yang terakhir, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dalam digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap untuk mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian, kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap keterampilan operatornya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan atas apa yang saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.